mayoritas penduduk yang memeluk agama Hindu, provinsi seluas 5.636,66 km persegi ini dikenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni dan budayanya. Selain dari sektor pariwisata, penduduk Bali yang berjumlah kurang lebih 4 juta jiwa ini juga hidup dari pertanian dan perikanan. Salah satu kabupaten yang paling dikenal di Bali adalah Badung. Badung menjadi pusat perhatian karena di kabupaten seluas kurang lebih 420,09 km persegi ini terdapat daerah-daerah yang menjadi kantong pariwisata Bali seperti Kuta dan Nusa Dua. Daerah pesisir selatan Badung yang wilayahnya berbatasan dengan Samudra Hindia menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Sementara wilayah utara yang merupakan dataran tinggi berupa bukit dan pegunungan kaya dengan potensi pertanian. Pusat pemerintahan Kabupaten Badung yang juga merupakan ibu kotanya berada di Mangupura. Berbeda halnya dengan kabupaten kota lainnya di Bali, pusat pemerintahan Kabupaten Badung terkonsentrasi di satu lokasi yang dikenal sebagai Puspom Badung. Dari kawasan inilah semua roda pemerintahan di Kabupaten Badung digerakkan sehingga tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai. Apalah artinya gerakan ekonomi tanpa infrastruktur? Kemajuan perekonomian di sebuah daerah sebagian besar ditentukan pula oleh pembangunan dan pemeliharaan infrastrukturnya. Dan instansi di Kabupaten Badung yang khusus menangani persoalan infrastruktur di bidang kebinamargaan dan pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum. Dipimpin oleh seorang kepala dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Badung melalui Sekretaris Daerah. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kebinamargaan dan pengairan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Badung, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi. Bidang ini membawahi Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Evaluasi dan Pelaporan, serta Seksi Analisa dan Penilaian. Selain itu, Kepala Dinas juga dibantu oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan. Bidang ini membawahi Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan, serta Seksi Perizinan dan Pembinaan. Kepala bidang yang ketiga adalah Kepala Bidang Pengairan. Bidang ini membawahi Seksi Peningkatan, Seksi Pembangunan, serta Seksi Pemeliharaan dan Operasional. Berkaitan dengan bidang pengairan, kita menangani infrastruktur pengairan. Itu ada dua bagian besar, jaringan irigasi dan jaringan drainase. Tapi kita memiliki fokus tiga, adalah konservasi, kemudian pendayagunaan air, dan penanganan daya usaha. Dalam melaksanakan pekerjaannya, bilanglah dalam operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi atau drainase, kita harus kelola dengan baik sehingga air bisa nyampe dengan baik ke petak sawah atau air itu mengalir terbuang bagus ke muara. Itu memerlukan koordinasi yang baik antara bidang pengairan dengan kesekretariatan. Kenapa begitu? Karena di sekretariat itu ada Kasubag Umum, ada Kasubag Peralatan, ada Kasubag Keuangan. Kemudian di sekretariat ada bagian umum, yaitu mengurus semua keperluan internal dinas. Mungkin dari segi dukungan kantornya ada komputer, AC, mobiler apa, kemudian pegawai juga diurus oleh Kasubag Umum. Kalau ada naik pangkat, ada kenaikan gaji, ya
organisasi sudah ditentukan bagaimana APBD kita bisa berjalan dengan baik. Yang paling kita sinergi dengan bagian kesekretariatan adalah di bidang peralatan. Karena begitu kita harus melakukan operasional dan pemeliharaan jaringan-jaringan pengairan, infrastruktur pengairan, kita terkadang membutuhkan ekskavator, membutuhkan loader. Ya kita berkoordinasi dengan sekretariat untuk bisa didukung dengan peralatan tersebut. Peralatan kita ada di workshop, selalu siap sedia untuk mendukung kegiatan kita. Operator juga sudah siap, tinggal kita order kalau memang ada permasalahan membutuhkan alat berat ya udah dikirim ke kita. Itu sinergi kita dengan kesekretariatan. Khusus subbagian peralatan, terdapat 3 program pemakaian alat berat. Masing-masing swakelola, yakni alat berat tersebut dikelola dan digunakan sendiri untuk pengadaan maupun pemeliharaan infrastruktur. Program lainnya adalah sewa, yakni pihak-pihak tertentu yang memiliki usaha bisa menyewa alat berat tersebut dengan perjanjian tertentu. Swadaya. Pada sistem swadaya ini, masyarakat bisa mengajukan permohonan pengamprahan alat-alat berat tanpa dikenakan biaya. Dan inilah prosedur pemakaian alat-alat berat melalui program swadaya. 1. Pengajuan surat permohonan. Masyarakat yang membutuhkan alat-alat berat terlebih dahulu mengajukan permohonan peminjaman alat berat ke Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung. 2. Pengkajian permohonan. Surat permohonan dari masyarakat selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk selanjutnya akan dikaji terlebih dahulu oleh Kepala Dinas. Survei lapangan. Subbagian peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung akan mensurvei lokasi si pemohon. Pengiriman SPK ke operator alat yang akan dipinjamkan. Operator alat akan menuju bagian peralatan untuk mengambil SPK yang akan diserahkan oleh subbagian peralatan. 5. Pengiriman alat-alat berat. Operator dari subbagian peralatan akan mengirim alat-alat berat tersebut kepada si pemohon. 6.
Alat-alat berat yang dipinjamkan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung meliputi ekskavator. Ekskavator dengan fungsi utama untuk pekerjaan penggalian. Namun tidak terbatas pada penggalian, ekskavator juga bisa melakukan pekerjaan lainnya seperti membuat kemiringan atau sloping, pemecah batu atau breaker, dan lain-lain. Ekskavator amfibius. Ekskavator amfibius adalah ekskavator yang menggunakan sistem teknologi canggih dan memiliki multifungsi sebagai alat berat serbaguna yang dilengkapi mesin modern dengan tenaga hidrolik yang bisa berputar sejauh 360 derajat tanpa berhenti dan mampu bekerja di atas air. Tiga, trek dozer. Trek dozer adalah alat berat bertipe traktor yang menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau yang dikenal dengan blade yang terletak di bagian depan. Trek dozer merupakan traktor yang mempunyai traksi besar. Alat berat ini digunakan untuk pekerjaan menggali, mendorong, menggusur, dan menarik material seperti tanah, pasir, dan sebagainya. Trek dozer dapat dioperasikan pada medan yang berlumpur, berbatu, berbukit, dan di daerah yang berhutan. Wheels atau compactor merupakan salah satu alat berat yang berfungsi sebagai pemadat jalan, dan fungsi alat ini adalah untuk memadatkan tanah atau material sedemikian rupa hingga tercapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Jenis rodanya biasanya terbuat dari besi seluruhnya atau bisa pula ditambahkan pemberat berupa air atau pasir, bisa terbuat dari karet berupa roda ban dengan bentuk kaki kambing atau sheep foot. Wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan perlengkapan kerja seperti bucket yang berfungsi untuk menggali atau digging, membawa atau carrying, dan memuat atau loading. Wheel loader efisien untuk bekerja di daerah kering, rata, dan kokoh. Prosedur pemakaian alat berikutnya melalui program swadaya adalah pengembalian alat-alat berat. Operator akan membawa kembali alat-alat berat tersebut ke workshop di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung. Prosedur pemakaian alat berat yang terakhir adalah penandatanganan pernyataan bahwa alat berat telah selesai dipinjamkan. Dengan mewujudkan infrastruktur di bidang kebinamargaan dan pengairan yang mantap, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung terrealisasi tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik.